Halo teman-teman, nih pohon buah pirku kena hujan, tapi alhamdulillah buahnya normal. Nih, ini pentilnya. Oh ya, ini aku ada di Blitar, tapi di MDPL 150-an. Karena yang kalau aku cek di Google itu untuk daerah Talun sekitar itu. Nah, ini aku yang di Bendosewu. Bendosewu itu lebih rendah lagi daripada Talun. Jadi meskipun sama-sama di Blitar itu beda loh ya. Kan ada yang di kaki Gunung Kelut itu ya, di kaki Gunung Semeru. Nah, itu beda-beda ketinggiannya. Jadi di sini termasuk dataran yang ya panas lah intinya gitu. Soalnya aku kalau ke Gandusari, ke Wlingi, ke Ndoko itu rasanya udah beda itu. Lebih dinginan di sana. Tapi ini pohon pirku alhamdulillah berbuah. Terus banyak sih orang yang awalnya tuh kayak nggak mungkin bisa hidup lah kayak gitu ya. Karena kan buah pir dari luar negeri gitu kan. Terus hidupnya di daerah yang dingin gitu. Tapi alhamdulillahnya nggak berlaku di sini. Kalau untuk ini tangkai yang warnanya hitam, ini setiap bunga atau setiap buah apapun itu pasti ada yang gugur ya, nggak selalu jadi semuanya. Yang warna hitam ini loh, tangkainya ini loh, ini kan kayak gosong gitu ya, ya akan gugur sama yang ini akan gugur ya teman-teman. Nah, contoh yang udah agak gedean dikit karena mekarnya lebih duluan itu ini. Nah, ini ya. Terus yang lainnya ini dalam satu istilahnya itu dalam satu dompol ya. 1 2 3, ada berapa ya? 4 5, ya ada 5 ini kalau jadi udah gede ya kan, udah banyak. Ini kan pir Jepang teman-teman, jadi ukurannya tuh lebih gede gitu. Terus di sini ada lagi yang muncul calon buah, muncul bunga nih teman-teman. Ini nih. Jadi kayak gini nih. Nah, kayak gini. Nah, untuk teman-teman ini kan kena hujan nih, insya Allah tetap jadi buah karena perlakuannya udah beda dengan yang dulu. Kalau dulu kena hujan tuh masih rontok tuh bunganya teman-teman, buahnya juga rontok. Kalau dari masukan dari kalau orang-orang yang lebih berpengalaman di tanaman buah, meskipun mereka tidak punya pir nih, kalau ngasih saran itu kan pertama karena pohonnya ini masih muda jadi belajar berbuah. Yang kedua karena ini makanan atau pupuknya tuh masih kurang, dulu cuma ya dikasih tanah doang. Kalau kalau yang ini udah sempet aku kasih bonggol pisang, aku cacah, aku masukin ke dalam potnya. Nah, itu kan lama-lama jadi tanah toh. Nah, ini ekstrim ini teman-teman. Ya, ini lebih ekstrim lagi, tak kasih pisang nih satu tandan ini. Semuanya biar busuk di sini. Dulu banyaknya kira-kira segini juga teman-teman bonggol pisangnya tuh. Tapi waktu itu kan potnya masih lodang. Ini sebenarnya potnya tuh maksudnya gini, akarnya tanaman pir ini sebenarnya tuh nggak cuma di pot. Potnya ini bolong bagian bawahnya itu. Jadi potnya itu cuma buat hiasan gitu loh. Jadi dulu tuh tanahnya cuma sedikit yang ada di pot. Terus aku masukin itu bonggol pisang yang aku cacah itu. Jadi sebelumnya itu ya nggak dipupuk gitu loh. Terus dikasih bonggol pisang itu jadi tanah, kelihatan medianya jadi kelihatan penuh. Sekarang ditambah lagi sama buah pisang. Nah, ini buah pisangnya tuh yang nggak layak dimakan karena buah pisang ini
kena virus teman-teman. Nah gitu. Oh mantep ya, kalau ada orang lewat itu kelihatannya wih panen pisang. Nah gitu. Kemarin dibeli sama bakul kan 40.000. Soalnya kalau di kebun itu kan ya lumayan ada lah. Jadi kalau misalkan dimakan sendiri itu udah pasti nggak mampu lah. Jadi ditawar bakul 40.000 ditebang, ternyata virusen, kena virus ya, jadinya nggak jadi dibeli. Ya nggak apa-apa, kasihan kalau misalkan dibeli. Nah ini rontok ya, kalaupun nggak musim hujan, kalau bunganya banyak juga rontok, pasti nggak jadi semuanya gitu. Belum lagi nanti kalau misalkan apa namanya udah agak gede, pasti ada yang rontok lagi. Semua tumbuhan ya pasti kayak gitu kan, muncul buahnya tuh nggak bisa jadi semua. Ya biasa aja gitu, tapi nanggepinnya kalau pengen banyak ya nanamnya yang banyak gitu aja, udah nggak usah dibikin pusing. Di anggur pun juga sama teman-teman. Dulu dompolannya tuh banyak, semakin lama semakin ada yang jatuh gitu. Tapi kalau tandanya tetap, kalau 3 ya tetap 3. Tapi kalau jumlah berry-nya atau butirannya itu ya banyak yang berkurang, ada yang jatuh-jatuh gitu. Nah kalau ini apa nih teman-teman, ada yang tahu ini pohon apa? Ini juga sama teman-teman, pohon ini awal mula sampai sekarang masih ada yang membuli. Siapa lagi kalau bukan dia, pohon apel uji cobaku. Iya, masih banyak yang ragu kalau eh, dia akan bisa berbuah di Blitar sini, dan sebenarnya aku sangat tidak peduli gitu loh. Ku bilang mereka tuh nggak mampu sehingga iri dan menjatuhkan mentalku, tapi sayangnya aku justru lebih suka bikin mereka tuh iri ya. Kalau nggak mampu bilang bos. Kan suka-suka aku gitu, maksudnya aku mau tanam apa kan suka-suka aku. Kalau secara grafik ya, dari bulan ke bulan itu, dari tahun ke tahun ini mengalami perkembangan yang sangat pesat menurut aku teman-teman. Karena di channelku yang satunya itu dulu daunnya kecil-kecil, sekarang daunnya udah lebarnya tuh segini. Nah di temanku sama, benihnya hasil rekayasa aku sendiri, tak kasihkan ke teman-teman. Jadi ada yang suka juga melakukan eksperimen, tapi tidak selebat ini daunnya. Daunnya kecil-kecil punya temanku, dan ini formulanya masih aku rahasiakan teman-teman. Entar aja kalau udah sukses di share ya. Ini di tempat yang panas, banyak yang beranggapan nggak akan hidup. Kalaupun hidup, banyak yang menilai nggak akan berbuah. Asik nggak? Asik dong. Di awal-awal udah dihukumi kayak gitu. Sebenarnya kita nggak boleh ya meremehkan atau apa gitu ya, yang isinya tuh menjatuhkan mental, itu nggak baik. Karena kan tanaman, kita tuh manusia wajibnya berusaha, yang menentukan itu Gusti Allah gitu. Pokoknya model-model orang yang wah nggak mungkin bisa hidup lah, inilah kamu nggak akan bisa sukses, itu pasti orang yang gagal itu di hidupnya sendiri, itu udah pasti nggak berkembang itu, belum berperang udah kalah gitu loh. Jadi sebenarnya bukan mereka yang kasihan ya, maksudnya kalau mereka menganggap aku tuh orang yang kasihan ya tanam pohon apel gitu, kasihan. Sebenarnya yang kasihan tuh aku gitu, karena
terlalu dangkal mikirnya gitu. Mereka nggak tahu bahwa tanaman itu juga bisa adaptasi. Coba nih ya, kalian cari ya istri atau ya istri ya, eh, analogi yang gampang, cari istri orang, misalkan orang mana ya yang di dari kota yang paling dingin di dunia itu loh, pokoknya di sekitar Rusia kalau nggak salah ya. Ambil deh perempuan di sana, dinikahi, bawa ke Indonesia yang suhunya panas, terus ya udah kalian nikah, ntar bisa hamil nggak? Coba aja gitu, kalau ada yang mau, kalau nggak mau ya wes, silahkan halu aja udah. Ya wes gitu dulu ya teman-teman, terima kasih.